Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai asesmen BK komprehensif. Yang pertama yaitu hakikat BK komprehensif. Di mana asesmen adalah penilaian terhadap diri individu guna pemberian pelayanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah. Pemahaman diri konseli harus didasarkan pada adanya keterangan diri yang akurat dan sahih. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan informasi asesmen baik dalam bentuk interview, tes maupun dengan melakukan observasi. Selanjutnya itu, setelah menjalankan asesmen, tugas konselor adalah menafsirkan hasil asesmen dan mengkomunikasikan hasilnya kepada konseli agar konseli memperoleh pemahaman yang benar, tidak menyesatkan tentang arti skor yang diperoleh, dan konseli memperoleh pemahaman diri sesuai dengan kenyataan. Di mana pengertian lainnya yang perlu dipunyai konseli adalah apa yang berhasil diungkapkan melalui asesmen bukan gambaran keseluruhan dirinya, melainkan wakil dari keseluruhan segi kepribadian yang diukur. Selanjutnya yaitu kedudukan asesmen BK komprehensif. Asesmen memiliki kedudukan yang strategis dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling karena memiliki posisi sebagai dasar dalam perancangan program bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan, di mana disesuaikan dengan program dan gambaran komprehensif. Mahasiswa dapat mendorong pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Dengan adanya asesmen ini diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang mencerminkan adanya kebutuhan yang diperlukan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyusun suatu program layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya materi mengenai tujuan asesmen BK komprehensif, di mana tujuan asesmen BK komprehensif ini dilakukan untuk mengetahui keadaan anak pada saat tertentu atau pada saat dilakukan asesmen, baik potensi yang dimiliki maupun berbagai kelemahan yang dimiliki anak, sebagai bahan untuk menyusun suatu program layanan bimbingan dan konseling sehingga dapat melakukan layanan atau interview secara tepat. Yang terakhir yaitu mengenai bentuk-bentuk asesmen BK komprehensif, di mana bentuk-bentuk asesmen BK komprehensif itu terbagi atas dua, yaitu asesmen teknik non-tes dan asesmen teknik tes. Yang pertama yaitu asesmen teknik non-tes, di mana asesmen teknik non-tes ini adalah asesmen yang paling sering digunakan oleh petugas bimbingan dan konseling dikarenakan prosedur perancangan, pengadministrasian, dan pengolahan analisis dan penafsirannya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan asesmen teknik tes. Adapun jenis-jenis asesmen teknik non-tes itu yang pertama angket, observasi, wawancara, daftar cek masalah atau DCM, alat ungkap masalah atau AUM, interview tugas perkembangan, sosiometri. Selanjutnya itu asesmen teknik tes. Asesmen teknik tes ini seperti tes bakat, di mana pada tes ini kita menggunakan beberapa pertanyaan mengenai bakat-bakat peserta didik. Yang kedua itu tes minat, untuk mengetahui di mana letak minat peserta didik ini. Yang ketiga yaitu tes kepribadian, di mana menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik baik dari segi emosionalnya dan sebagainya. Itulah penjelasan materi mengenai asesmen BK komprehensif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.